bold and sustainable transformation in your association. You and your colleagues also. Ini lawan Filipina kalau kemarin lawan Laos kalah dan ya, jadi nanti kita lihat tidak ada yang tidak pasti. Kami selalu bilang di semua pertandingan kita harus menempatkan dan memberikan. Yes, wasit yang pimpin timnas Indonesia dipanggil Presiden FIFA dan AFF. Mantan pelatih timnas Vietnam sebut Pratama Arhan bikin kecurangan saat lepaskan lemparan ke dalam. Begini katanya. ASEAN Cup 2024, Ketum PSSI minta skuad timnas Indonesia lebih tenang saat hadapi Vietnam. Karena dia timnya full tim, untuk kita sering udah luar biasa, targetnya kalah. Tapi lawan Filipina, targetnya draw atau menang. Kalau kemarin lawan Laos kalah, berarti saya tidak puas. Ya, jadi seperti itu. Dengan hitungan itu, apa masih optimis lolos sampai grup ya? Nggak tahu, nanti kita lihat dong. Tidak ada yang tidak mungkin. Pada pertandingan timnas Indonesia versus Laos di Stadion Manahan Solo, yaitu dipimpin oleh Hiroki Kasahara, yang sempat dianggap kontroversial pada pertandingan kemarin malam. Hiroki Kasahara bukan nama baru dalam jajaran wasit yang pernah memimpin jalannya pertandingan timnas Indonesia. Namun, kiprahnya kurang tersiar di laga skuad senior. Wasit yang berusia 35 tahun tersebut lebih akrab dengan timnas muda. Ia telah 4 kali pimpin laga timnas Garuda dalam kompetisi AFF. Dalam catatan dia udah 4 kali melakukan kesalahan dalam memimpin. Di laga hidup dan mati timnas Indonesia versus Vietnam laga final dia melakukan keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Begitu juga kemarin malam di gol Laos yang ketiga di layar TV. Bola itu sudah keluar dari garis lapangan tapi wasit tidak melakukan cek VAR. Dan mengakibatkan terjadinya gol untuk Laos dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3 skor sama. Setelah laga selesai Presiden AFF dan FIFA langsung sigap untuk menevaluasi wasit tersebut dan akan diberi sanksi oleh AFF karena tidak melakukan cek VAR terlebih dahulu. Mantan pelatih timnas Vietnam sebut Pratama Arhan bikin kecurangan saat lepaskan lemparan ke dalam. Begini katanya. Mantan asisten pelatih timnas Vietnam era Philippe Troussier, Lee Min Dung, mengatakan Pratama Arhan sering membuat kecurangan saat melepaskan lemparan ke dalam. Momen itu diungkapkan Lee Min Dung di media sosialnya, dan dibahas ulang media Vietnam, Soha, VN. Salah satu momen yang dikritisi Lee Min Dung saat timnas Indonesia U23 bertemu Vietnam U23 di semifinal SEA Games 2023. Saat itu, Pratama Arhan disebut melepaskan lemparan ke dalam 15 meter dari jarak yang seharusnya. Alhasil, pemain milik Suwon FC itu lebih dekat ke gawang dan nyaman melepaskan lemparan ke kotak penalti timnas Vietnam. Lemparan Pratama Arhan kemudian disundul Komang Teguh yang membuka keunggulan 1-0 timnas Indonesia U23 atas Vietnam U23. Mantan asisten pelatih Philippe Troussier mencontohkan kecurangan bek timnas Indonesia Pratama Arhan saat melepaskan lemparan ke dalam, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Lee Min Dung melihat ada kecurangan yang membuat timnas Indonesia U23 unggul 1-0 atas Vietnam U23, lanjut Soha, VN. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia U23 menang dramatis 3-2 atas Vietnam U23. Gol kemenangan timnas Indonesia U23 saat itu dicetak Muhammad Taufani di ujung laga, balik ke Pratama Arhan. Pesepak bola 22 tahun ini merupakan pemain andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Berstatus salah satu pemain senior, peran Pratama Arhan dibutuhkan Shin Tae-yong.
Menarik menanti aksi timnas Indonesia saat melawat ke markas Vietnam di lanjutan grup B Piala AFF 2024, Minggu 15 Desember 2024 malam. Sanggup curi poin di markas Vietnam, timnas Indonesia. ASEAN Cup 2024, Ketum PSSI minta skuad timnas Indonesia lebih tenang saat hadapi Vietnam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir punya permintaan untuk timnas Indonesia jelang laga tandang ke markas Vietnam pada fase grup ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda membawa modal kurang bagus sebelum bertandang ke markas Vietnam. Laga tersebut bakal digelar di PH Uto pada 15 Desember 2024. Pada laga sebelumnya, skuad Garuda mendapatkan hasil kurang memuaskan usai ditahan imbang Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, di Stadion Manahan, Solo. Vietnam jelas jadi lawan berat buat timnas Indonesia. Pasalnya, Kim Sang-SIK membawa tim terbaik untuk mengarungi turnamen ini. Erick Thohir selaku ketua PSSI meminta skuad timnas Indonesia tampil lebih tenang di markas Vietnam. Mereka juga harus meminimalkan kesalahan seperti yang terjadi di laga lawan Laos. Saya harap lawan Vietnam bisa bermain lebih baik. Lebih tenang, ujar Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Tribun Bali. Maklum pemain muda, selanjutnya, pria nomor 1 di PSSI tersebut yakin dengan kapasitas Shin Tae-yong untuk mempersiapkan laga berat di markas Vietnam. Saya yakin Coach Shin tahu kekuatan dan kelemahannya, ujar Erick Thohir. Jadi, masing-masing harus kembali bisa memanfaatkan program yang bisa dijalankan. Selanjutnya, Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan para pemain timnas Indonesia. Ex-presiden Inter Milan tersebut juga memuji perjuangan para pemain abroad yang tetap datang untuk membela timnas Indonesia. Dirinya masih yakin dengan kapasitas pemain muda yang turun di timnas Indonesia, berkat menit bermain yang cukup di Liga 1 2024-2025. Tapi saya yakin jumlah pemain kita cukup, ujar Erick. Karena kita sudah membangun tim U17, U20, dan kami sudah mewajibkan tim Liga 1 memainkan pemain U22 main selama 45 menit. Dan ada pemain yang belum terpanggilkan. Jadi, kembali saya apresiasi perjuangan pemain. Selanjutnya, soal target, Erick Thohir memilih realistis untuk lawan Vietnam. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut mengapresiasi jika bisa meraih hasil imbang di markas Vietnam. Sudah saya bilang, lawan Myanmar menang, lawan Laos menang, ujar Erick. Lawan Vietnam karena full tim, kalau seri sudah luar biasa, targetnya kalah. Kalau lawan Filipina, targetnya draw atau menang. Kalau kemarin lawan Laos kita kalah, saya tidak puas, itu tutupnya. Juventus sambut Venezia, Jai Idzes dan kawan-kawan bakal diperlakukan setara dengan Man City. Pelatih Juventus, Thiago Motta, akan tetap memperlakukan Jai Idzes dan kawan-kawan setara dengan Man City saat menyambut Venezia di kandang mereka. Bek timnas Indonesia, Jai Idzes, melanjutkan kiprahnya bersama Venezia dengan lawatan sulit ke markas Juventus. Duel pekan ke-16 Liga Italia tersebut mentas di kandang sang raksasa, Allianz Stadium Turin, Sabtu, 14 Desember 2024. Malam waktu lokal atau Minggu pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, partai ini mempertemukan dua tim beda kasta secara kualitas maupun catatan sejarah. Juventus berada di peringkat ke-6 klasemen Serie A dengan 27 poin dari 15 partai. Anak asuh Thiago Motta menjadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan musim ini. Sebaliknya, Venezia terjebak di dasar klasemen. Jai Idzes dan kolega baru mengemas 9 poin dengan rekor buruk. Klub beralias I Lagunari dihajar 4 kekalahan dan cuma sekali seri sejak memasuki November. Terakhir kali mereka menang saat membungkam Udinese 3-2, 31 Oktober 2024. Juventus bakal semakin pede meneruskan rapor positif akhir pekan ini. Mereka baru saja menumbangkan juara bertahan Premier League yang sedang limbung, Man City, di Liga Champions. Bianconeri mencetak 2 gol tanpa kebobolan ketika menjamu armada Pep Guardiola tengah pekan kemarin. Hasil tersebut mengakhiri rentetan 4 skor seri yang Juve dapatkan ketika melawan AC Milan, 0-0, Aston Villa, 0-0, Lecce, 1-1, dan Bologna, 2-2. Meski berbeda level performanya, Motta tetap menaruh respek kepada Venezia. Dia akan menganggap Idzes dan kawan-kawan setara dengan Manchester City dalam hal pengondisian fokus dalam pertandingan. Pendekatan pemain akan tetap sama, ujarnya dalam jumpa pers, dikutip bolasport.com dari La Gazzetta dello Sport. Kami memiliki tekad dan memberi penghormatan yang sama kepada lawan, seperti yang kami lakukan sebelumnya. Idenya adalah turun ke lapangan dan selalu melakukan yang terbaik dengan intensitas tinggi, menginterpretasikan momen-momen pertandingan. Venezia, sebuah tim yang selalu berusaha untuk bermain baik. Mereka telah membuat banyak tim kesulitan dengan permainannya. Dipimpin seorang pelatih ahli yang juga telah bekerja secara baik pada tahun-tahun sebelumnya, ujar Motta menyinggung tim asuhan Eusebio Di Francesco.
Mantan gelandang Inter Milan itu mencoba move on dari kemenangan atas Man City. Juventus harus terfokus dan serius menghadapi Venezia. Kendati terpuruk di dasar, klub promosi asal kota pelabuhan itu memang beberapa kali merepotkan tim besar. Tanyakan saja kepada Inter Milan, yang nyaris kehilangan 2 poin saat menjamu Jai CS di San Siro sebulan lalu. Keunggulan 1-0 milik Inter bisa saja hangus andai gol Michael Svoboda pada menit terakhir laga tidak dianulir wasit. Hari Rabu, versus Man City, adalah pertandingan bagus, tapi itu sudah menjadi bagian masa lalu, jelanjut Motta. Kami juga harus sangat baik dalam memainkan permainan kami sendiri, ucap Motta, yang bakal absen memimpin tim dari tepi lapangan akibat skor pekan ini. Juventus. Jadwal Liga Belanda pekan ini, Eleanor Rejders jadi artis pembuka, Tom Haye dan kawan-kawan usung misi mustahil keluar dari jerat degradasi. Pada Liga Belanda pekan ini, Eleanor Rejders dengan PSV Zwolle akan menjadi artis pembuka sementara klubnya Tom Haye, Almere City, akan mengusung misi mustahil untuk keluar dari zona degradasi. Eredivisie 2024 hingga 2025 akan kembali bergulir akhir pekan ini. Kasta teratas sepak bola Belanda itu akan memasuki matchweek 16. Pekan ke-16 akan dihelat mulai dari Sabtu, 14 Desember 2024, dini hari WIB hingga Senin, 16 Desember 2024, dini hari WIB dengan total 9. Pertandingan, duel PSV Zwolle melawan Willem II akan menjadi sajian pembuka. Dalam pertandingan kali ini, Eleanor Rejders dan kawan-kawan akan menjamu Willem II di Stadion Ijsselderda. Laga tersebut akan digelar pada Jumat, 13 Desember 2024, waktu setempat atau Sabtu, 14 Desember 2024, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kedua tim hanya terpisah 1 set trip di tabel klasemen, sementara Zwolle berada di posisi ke-13, Willem II menempati di urutan ke-12. Keduanya juga sama-sama mengoleksi 16 poin dari 15 pertandingan. Namun, tim berjuluk Tricolores Super Kruiken memiliki selisih gol lebih baik sehingga berhak duduk di atas Zwolle. Dalam pertandingan terakhir di Liga Belanda, kedua tim kompak gagal meraih kemenangan. Zwolle ditahan imbang 0-0 tuan rumah Groningen di Euroborg. Adapun Willem II keok 1-2 saat menjamu Heerenveen di Koning Willem II Stadium. Kondisi ini membuat Zwolle dan Willem II diprediksi bakal tampil ngotot demi kembali ke jalur kemenangan. Sementara itu, Almere City akan menghadapi lawan sulit di akhir pekan. Klub yang diperkuat playmaker andalan timnas Indonesia, Tom Haye, bakal menyambangi markas Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena. Di atas kertas, Almere nyaris mustahil untuk mencuri 3 poin dari markas Ajax. Pasalnya, performa kedua tim di Liga Belanda musim ini begitu jomplang. Hal itu dapat dilihat dari perbedaan posisi kedua tim di klasemen yang bak bumi dan langit. Sementara Ajax Amsterdam duduk di posisi ketiga dengan 33 poin, Almere berada di zona degradasi sambil mengantongi 6 poin. Dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Belanda, Almere juga selalu menelan kekalahan. Adapun Ajax meraih 2 kemenangan, sekali imbang, dan 1 kali kalah dari jumlah laga yang sama. Laga Ajax versus Almere akan digelar pada Minggu, 15 Desember 2024, pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Hasil lengkap Liga Eropa, Metz Hilgers cedera lagi, trio Man United, AS Roma, dan Lazio keruk 3 poin. Bek timnas Indonesia, Metz Hilgers, kembali mengalami cedera dalam laga Liga Eropa. Sedangkan trio Man United, AS Roma, dan Lazio mengeruk 3 poin. Kompetisi antar klub kasta kedua di Eropa melanjutkan agenda matchday 6 pada Kamis, 12 Desember 2024. Klub Belanda yang diperkuat B Timnas Indonesia Metz Hilgers, FC Twente, termasuk kontestan yang mentas pada jam kick-off lebih dulu. Mereka bertamu ke markas jagoan Yunani, Olympiakos Piraeus, di Stadion Karaiskakis. Metz Hilgers dipasang sebagai starter dalam laga ini. Sayangnya, kolektor 2 caps timnas Indonesia itu hanya mencicipi pertandingan setengah jam. Ia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-37 karena mengalami cedera. Seperti diketahui, Metz baru pulih dari masalah hamstring beberapa pekan lalu. Problem kebugaran fisik juga memaksanya absen membela tim nasional pada agenda terbaru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya 2 menit setelah posisi Metz digantikan Gustav Lagerbielke, Twente kecolongan penalti akibat pelanggaran Michal Sadilek. Untung bagi tim tamu, eksekusi penalti Ayoub El Kaabi digagalkan kiper Lars Unerstal. Menariknya, Twente sendiri lebih dulu membuangkan cetak gol lewat titik putih setelah tembakan penalti Ricky van Wolfswinkel juga dimentahkan kiper, 9. Laga di negeri para dewa ini akhirnya tuntas dengan skor kacamata. Di tempat lain, Man United berhasil bangkit dari ancaman kekalahan ketiga secara beruntun. Bertamu ke markas Victoria Pilsen, Setan Merah tertinggal lebih dulu akibat gol Matej Vydra. Gol itu diawali blunder Andre Onana ketika umpannya kepada Matthijs de Ligt dipotong Pavel Sulk, sang pemberi assist. United butuh aksi penyelamat Rasmus Højlund yang datang membangkitkan tim dari bangku cadangan. Penyerang asal Denmark mencetak brace untuk membalikan kedudukan sehingga Setan Merah menang 2-1. Raihan angka penuh juga dibukukan dua raksasa ibu kota Italia.
AS Roma lebih dulu tampil dan menang meyakinkan di kandangnya ketika menjamu Sporting Braga, sedang merajut kebangkitan di bawah asuhan pelatih baru tapi lama, Claudio Ranieri, sang serigala menang telak 3-0. Beberapa jam kemudian, Lazio berhasil mereplika kesuksesan rival bebuyutan mereka dengan mencundangi Ajax di Belanda 3-1. Permutasi di klasemen sementara Liga Eropa menunjukkan Lazio kokoh di puncak dengan 16 poin dari 6 partai. Roma memperbaiki diri ke peringkat 14 dengan 9 poin dan berada di zona playoff babak 16 besar. Adapun Man United menembus area 7 besar klasemen dengan bermodalkan 12 angka dan rekor tak terkalahkan. Sampai akhir tahun ini, sudah ada 7 peserta yang dipastikan bakal masuk tahap knockout, minimal melalui playoff lebih dulu. Mereka ialah 7 tim teratas, yakni Lazio, Bilbao, Anderlecht, Lyon, Frankfurt, Galatasaray, dan Man United. Seperti halnya Liga Champions, tim peringkat 18 berhak lolos otomatis ke fase 16 besar Liga Eropa. Tim peringkat September 24 harus melalui playoff lebih dulu, Sedan. Pemain PSC Zwolle tersebut mengaku telah mendapatkan dorongan dari sang kakak, Tijjani Reijnders. Status sebagai warga negara Indonesia, WNI, didapatkan Eliano Reijnders pada 30 September 2024 silam. Pemain sayap PSC Zwolle tersebut mengambil sumpah di Brussels, Belgia. Dirinya melakukan sumpah bersama Mes Hilgers. Eliano Reijnders mengaku sangat bangga dengan membela skuad Garuda. Indonesia jadi negara asal ibu dan kakek neneknya. Sebuah kebanggaan bagi saya, ujar Eliano Reijnders dilansir bolasport.com dari Tutto Mercato Web. Ini adalah negara asal ibu dan kakek nenek saya, dilanjutnya. Darah Indonesia Reijnders bersaudara diwariskan oleh sang ibunda. Ibu dari Reijnders, Angelina Lekatompesi merupakan wanita berdarah Ambon yang lahir di Jakarta. Sementara ayah Eliano merupakan ex-pesepak bola profesional, Martin Reijnders. Kakak Eliano, yaitu Tijjani Reijnders juga merupakan pesepak bola. Tijjani Reijnders merupakan pemain bintang di klub AC Milan maupun timnas Belanda. Eliano Reijnders pun bermimpi bisa mengulang fenomena Jerome Boateng dan Kevin Prince Boateng di Brasil 2014 sebagai kakak adik yang bertemu dalam ajang Piala Dunia mewakili dua negara yang berlawanan. Saat itu, Jerome Boateng memperkuat Jerman, sementara Kevin Prince membela Panji Ghana. Eliano merasakan untuk menghadapi Tijjani Reijnders kian terbuka usai timnas Indonesia menang 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja, ujar Eliano Reijnders. Tutur Eliano Reijnders dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, dilansir dari Tutto Mercato Web. Dan sekarang, setelah kami mengalahkan Arab Saudi, peluang itu semakin besar. Akan sangat indah bisa menghadapi Belanda dan kakak saya. Ujarnya, keputusan Eliano Reijnders untuk membela timnas Indonesia juga datang karena dorongan keluarga, termasuk sang kakak. Tijjani Reijnders. Dia, Tijjani, berkata, jika itu yang kamu inginkan, lakukan saja. Ujar Eliano Reijnders yang kini telah mencatat 1 penampilan bersama timnas Indonesia. Orang tua saya mengatakan hal yang sama. Sekarang mereka tidak sabar menantikan duel antara kami di tim nasional. Setelah sebelumnya bertemu di Liga Belanda, kata pemain berusia 24 tahun itu.